kondisi banget. Luar biasa sekali nih pagi ini, kelihatan wajah-wajah yang cerah sekali. Saya sangat bergembira hari ini bisa bertemu sahabat-sahabat saya dan juga adik-adik yang kelihatannya sudah siap belajar. Kalau yang saya lihat dari hasil resepsinya sepertinya udah pada matang-matang. Tapi sayang ya, kemarin beberapa saya cek dari plagiarismenya beberapa ternyata copy paste dari ya ada yang pakai AI, ada yang copy paste ya, tapi nggak semuanya, tapi kita bikin presentasi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau nanti misalnya saya saya akan saling melengkapi. Ini ada Mas Ribut, ada Rizka. Teman-teman saya itu di dunia literasi memang udah agak lama, adik-adik semua ya. Kalau bikin perpustakaannya dari 2009, saya di rumah bikin namanya Rumah Baca Pintar di Ganji. Karena tadi CV paling singkat itu saya yang ditampilkan cuma CV saya, yang lain penuh. Saya cuma halaman satu aja gitu. Padahal saya banyak juga sebetulnya, tapi nggak dilihatin. Banyak banget tuh. Nggak, maksudnya saya cuma saya takutnya karena dilihatin cuma halaman pertamanya, jangan-jangan ini yang ngomong nggak capable. Saya lumayan banyak juga ya menulis dulu, tapi lebih banyak menulis untuk laporan ilmiah bersama teman-teman gabungan. Dan hari ini fokus saya untuk materi ini resensi, tapi lebih kepada resensi buku fiksi, bukan buku non fiksi. Buku non fiksi juga bisa dilakukan resensi. Jadi karena judul besarnya itu, tema besarnya resensi buku yang ada di koleksi perpustakaan sini, jadi saya fokusnya di fiksinya. Tapi mungkin nanti akan lebih afdol lagi dengan Bu Rizka dan Mas Ibu. Saya manggilnya selalu Kang Mas. Kita berpartner, beliau ketua FTBM Kota Pekalongan, saya ketua FTBM Kabupaten. FTBM itu Forum Taman Baca Masyarakat. Saya di rumah itu punya buku sekitar 16.000 buku. Tapi saat ini sekitar ada sekitar 4.000 buku itu saya kasih ke beberapa perpustakaan. Jadi sekarang sekitar 12 ribuan. Anak saya itu mungkin dari kecil sampai sekarang itu pada hobi baca. Jadi buku Andrea Hirata yang tebalnya segini misalnya, dia bisa cuma 2 hari 3 hari selesai. Dan dia baca beberapa buku itu udah langsung menilai itu buku nggak bagus dari segi alur cerita, dari penokohan nggak konsisten, misalnya dari terlalu flat dan sebagainya. Itu sudah bisa seperti itu. Salah satu anak saya itu yang perempuan. Nah teman-teman bisa melakukan resensi buku, menilai sesuatu itu kalau referensi kita terhadap banyak hal itu, wawasan itu banyak. Jadi kita memang dituntut punya wawasan yang lebih agar kita bisa menilai. Resensi itu adalah melakukan penilaian. Jadi proses melakukan kita menilai sesuatu gitu ya. Jadi input agar kita bisa menilai sesuatu itu harus, wawasan kita harus banyak. Jadi kemarin ketika ada anak SMP yang resensinya terlalu bagus, saya 2 hal yang dalam pikiran saya, ini senang baca banget atau plagiarisme. Akhirnya ya saya bisa temukan jawabannya juga. Overall banyak yang ternyata melakukan pengutipan dari Google dan sebagainya gitu. Nah itu tapi nggak apa-apa. Ini mungkin memang mungkin saatnya kita sekarang nanti Mas Ibu, Bu Rizka akan menyampaikan bahwa bagaimana sih selayaknya kita dan sebagainya, mungkin dari sisi etikanya dan sebagainya. Boleh nggak misalnya presensi itu kita sebagian pakai AI gitu ya. Saya juga tulis itu pakai, saya ada tulisnya pakai AI detected. Ada beberapa yang pakai AI. Boleh nggak dari sisi etika dan sebagainya. Nah,
Nah, saya sebelum masuk ke materi memang ingin mereview sedikit aja hasil dari yang kemarin kami sama-sama, saya, Bu Rizka dan Mas Ribut itu lakukan melakukan penelitian terhadap karya teman-teman. Oke, next ya. Saya hari ini tuh sebetulnya bikin dua tulisan sama, yang satu bentuknya narasi, yang satu bentuknya itu presentasi. Awalnya saya beberapa hari lalu itu ketika diminta saya bikin narasi itu udah agak lama, saya kirim ke dia, tapi kata dia itu bikin dalam bentuk presentasi, tapi yang di hadapan adik-adik itu tulisan yang dalam bentuk narasi ya, deskriptif gitu. Tetapi intinya mirip, cuman saya beberapa hal bedakan studi kasusnya agar lebih luas, dan nanti juga di diskusi kita akan melihat nih contoh misalnya dari alur cerita, penokohan dan sebagainya, studi kasusnya di novel-novel Indonesia. Tentu saja yang saya sampaikan itu bukunya ada di perusahaan kami semua ya, di membaca cerita. Next saja mas. Jadi sebelum balik sorry. Jadi presensi ini makanya kenapa kalau menurut saya harus kita itu punya banyak wawasan agar kita ketika melakukan penilaian ulasan itu proses imajinasi kita itu juga lebih luas gitu. Karena kalau kita tidak punya wawasan di sekitar kita akan punya kecenderungan membaca tekstual aja, imajinasi kita aja, walaupun menurut Bartes itu sah-sah aja gitu ya, karena ketika tulisan itu hadir di hadapan pembaca, ya pembaca itu berhak menafsirkan apapun. Dan kadang-kadang saya itu membaca hasil resensi satu dengan yang lain itu kan berbeda, karena biasanya referensi terhadap latar belakang dia meresensi itu, kompleksitas dan sebagainya, rata-rata masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda, opini berbeda. Next ya. Jadi resensi itu bukan hanya sekedar opini pribadi gitu, ini lebih dari itu. Bukan hanya sekedar kita membaca kemudian merangkum. Nah, kemarin juga saya lihat dari yang dikumpulkan teman-teman, ada yang gayanya itu seperti merangkum. Walaupun itu sah-sah saja, tapi kalau resensi itu bukan hanya sekedar itu, tapi kita sebisa mungkin masuk ke dalam khazanah buku tersebut, kemudian kita melakukan interpretasi terhadap buku itu, tapi sekaligus melakukan penilaian. Mungkin ini kelihatan dari sisi kata-kata sederhana, tapi nggak gampang sebetulnya. Jadi ini punya fungsi juga untuk melatih analisa, kemudian bisa juga untuk proses untuk menemukan diri dan sebagainya. Next slide. Nah, saya mungkin akan fokus di 5 hal ini. Jadi 5 kunci membedah resensi buku itu. Jadi ada 5. Pertama, ini struktur cerita, kemudian karakter, kemudian konflik batin, kemudian nilai kemanusiaan, dan pesan tersembunyi. Tapi ini berlaku di tadi yang saya sampaikan ya, resensi yang sifatnya cerita fiksi, novel atau cerpen juga bisa diresensi, yang udah singkat diresensi lagi gitu. Novel juga banyak. Oke, next mas. Nah, struktur cerita itu apa sih gitu ya? Kalau saya biasa nulis itu biasa bangun kayak semacam layout blueprintnya dulu. Tahu blueprint? Jadi kita tuh mau nulis apa itu, kita sudah punya bayangan struktur yang kita buat dulu. Biasanya saya kalau menulis sesuatu gitu, saya nulis ada beberapa ya, tapi yang
proses jadi buku, sekarang prosesnya SDN itu ada 3 buku. Tapi nggak ada yang fiksi kan. Saya nulis tentang, karena kemarin saya mendampingi ada sekitar 30-an, saya bikin aplikasi pemilu, saya mendampingi caleg itu ada sekitar 30-an, 25-nya menang, dan 5 pilkada 5-nya menang, 6 pilkada 5-nya menang. Saya ceritakan tuh pengalaman saya pendampingan. Nah, saya menulis itu, jadi saya bukan nulis fiksi. Dan ketika nulis, mau fiksi atau non fiksi, kita itu bangun strukturnya dulu, layoutingnya dan sebagainya. Jadi apa itu kerangka sebuah cerita gitu ya? Jadi ini adalah rangka utama bagaimana cerita dibangun dari awal sampai akhir. Jadi awal sampai akhir, kalau teman-teman misalnya mau nulis cerpen atau menulis novel, kerangka cerita itu dibuat dulu. Ini mau apa dan sebagainya, mau kemana dan sebagainya. Nah, di kerangka sebuah cerita ini itu nanti ada elemen pentingnya. Di dalamnya itu ada pengenalan tokohnya gitu ya, latar belakang masalah awalnya. Nah, contohnya ini, misalnya di bukunya Laskar Pelangi itu perjuangan murid-murid SD Muhammadiyah. Saya kebetulan pernah ke tempat syutingnya ini di Belitung. Itu ke tempat situ saya pernah, waktu itu saya lagi ada kerjaan di Belitung, saya mampir dan kebetulan lagi happeningnya buku Andrea Hirata. Saya coba memahami jangan dulu di sana masih di halaman tadi, halaman biasa sebelumnya. Jadi saya coba menyelami gitu ya, bagaimana Ibu Aisyah waktu itu mendampingi anak-anak di SD Muhammadiyah yang kemudian SD itu kekurangan murid, kemudian ada pembelajaran, kemudian menang dengan sekolah favorit dan sebagainya, yang sebelumnya itu SD yang tidak diunggulkan gitu ya. Nah, kemudian di pengenalan tokoh itu seperti tadi dan perjuangan murid itu, kemudian di struktur itu misalnya ada komplikasi puncak masalahnya. Misalnya di situ ada konflik mulai memanas, rintangan muncul. Konflik memanas itu kalau di film itu kan banyak juga ya. Misalnya rintangannya juga ada, rintangan ketika mau ikut cerdas cermat antar SD di tingkat kabupaten. Sekolah yang nggak diunggulkan itu, salah satu tokoh anak kecilnya itu kan dia mau datang tetapi menunggu buaya lewat gitu. Teman-teman udah pernah baca bukunya belum? Nah, teman-teman ini ya, game Z ini, coba baca buku. Anak saya itu SD udah tamat Andrea Hirata, udah tamat buku Laskar Pelangi. Nanti imajinasi kita itu akan terlatih. Kemudian nanti ada titik klimaksnya gitu ya, ada konfliknya dan sebagainya. Contoh di kasus lain, saya tuh lupa saya pikir tuh SMA ke atas kan, pesertanya tuh SMA. Ada yang pernah baca ini Bumi Manusia? Ada keren tuh. Itu kan ada di klimaksnya itu persidangan Mingke ya, untuk memperhatikan analis itu luar biasa. Atau nonton filmnya mungkin ya, yang diperankan oleh Dian Sastro, ada kan? Nah, kemudian anti klimaks itu di struktur itu, di struktur film, di struktur novel itu biasanya anti klimaks itu ya tensi yang menurun ya. Anti klimaks, kalau klimaks itu puncaknya ketegangan dalam sebuah cerita, anti klimaks itu ceritanya mulai menurun. Oke, next. Mas. Nah, kemudian nomor 2 dari fokus essence itu, kalau yang fiksi itu adalah tentang karakter. Nah, ini adalah karakter itu jantung cerita. Nah, karakter itu adalah tokoh-tokoh yang menyudutkan di buku itu, di cerita itu.
ada yang protagonis, antagonis, ada yang karakter pendukung. Yang protagonis itu tahu nggak apa protagonis? Benar. Tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh baik dan sebagainya itu protagonis. Yang paling populer di buku-buku atau di cerita rakyat itu bawang putih, bawang merah gitu ya. Atau kalau protagonis tahu Dilan kan, Dilan? Nah itu tokoh protagonisnya Dilan gitu, di yang tulisannya di bawah. Atau di gadis Kretek itu Ranti Kumala yang sama diperankan oleh siapa gadis Kretek? Dian Sastro juga ya. Nah antagonis yang kedua itu antagonis itu tokoh yang berlawanan yang menciptakan konflik. Contohnya banyak ya, tapi nih yang menarik di antagonis itu tidak selalu orang dan tidak selalu flat. Tapi ada antagonis yang flat dari awal sampai akhir, itu karakternya karakter jahat semua gitu ya. Dari awal sampai akhir. Tapi ada antagonis yang berkembang situasional. Antagonis situasional kadang-kadang dia jahat, tetapi ada sisi tertentu, ada nilai kebaikannya yang dia itu. Nah ini cerita-cerita kayak gini tuh keren banget lah. Saya tuh termasuk penikmat film. Di film-film itu banyak contoh antagonis yang sebetulnya dia antagonisnya itu situasional. Nanti dia kadang-kadang juga ada sisi kebaikan. Saya lagi namatin, kalau saya senang film fantasi, saya nonton Time of Will, Game of Thrones gitu ya. Terus sekarang ini lagi saya tamatin itu Shadow of Bones gitu ya. Itu serial-serial di Netflix. Kalau istri seneng drakor, saya juga drakor ada yang tamat, misalnya ada banyak beberapa drakor yang saya lumayan hafal. Nah, terus ada karakter pendukung seperti Milea di Kamu Bilang. Nah, tadi yang saya ceritakan ada yang antagonis itu tidak melulu orang. Misalnya di bukunya Lima Menara Ahmad Fuadi, itu antagonisnya itu ada keadaan rintangan-rintangan. Misalnya, ya di situ ada sistem feodalismenya, rintangannya di pesantren dan sebagainya lah. Next. Nah, yang ketiga adalah konflik batin. Nah ini konflik batin ini pertarungan dalam diri si tokohnya tersebut, gitu ya. Nah contohnya itu, misalnya contoh di konflik tokoh binatang jalan di Hairil Anwar dalam bukunya Ateis karya Adya Katamiharja. Ini tentang iman dan rasionalisme. Di situ saya tulis ya, di yang lembaran itunya. Kemudian cinta versus identitas. Ini pergulatan analis di tengah karang buku kolonial di bukunya Bumi Manusia. Nah, kenapa penting? Karena membuat karakter jadi lebih kompleks, jadi lebih manusiawi, dan memungkinkan pembaca itu bisa lebih berempati atau sebaliknya gitu ya, antipati dan sebagainya. Nah, kemudian di rangkaian resensi itu, kalau yang di fiksi, kalau yang saya letak itu kemudian nilai kemanusiaannya. Jadi apa pesan universal yang tersirat dalam kisah itu? Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, itu yang ada di prinsip-prinsip universalnya. Kemudian bagaimana menemukannya? Jadi tersirat dalam tindakan karakter dialog. Misalnya contohnya semangat pantang menyerah dan persahabatan di Laskar Pelangi, di bukunya Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata itu. Kemudian keteguhan hidup dan kritik ketidakadilan gender di
lebih cantik itu muka Eka Kurniawan. Oke, next. Nah, yang kelima, kalau saya fokus esensi itu menilai sesuatu buku yang itu di makna tersembunyi. Di balik cerita ini apa sih ada makna tersembunyi gitu ya? Kalau yang saya tulis di situ saya cerita tentang perjuangan bukunya Pulang, di buku Pulang tentang Laila Escudori ya. Itu tentang menceritakan tentang para eksil. Eksil itu dalam tanda petik orang-orang buangan karena keadaan politik gitu ya. Di luar negeri nggak bisa pulang karena di dalam negeri dia akan dituduh sebagai PKI dan sebagainya. Kemudian di buku itu, di buku Pulang itu si tokohnya itu pada mendirikan restoran di Paris, namanya restoran Tanah Air sebagai tempat kumpul-kumpul. Nah di situ nanti ada pesan tersirat banyak hal gitu ya. Next ya. Nah sekarang kita coba sedikit bedah esensi buku. Mari kita coba terapkan kemampuan kita. Oke, next. Ada yang izin bantu bacakan? Langsung dibacakan aja. Novel Pulang, karya Laila Escudori mengisahkan Hananto, seorang jurnalis yang harus eksil di Paris setelah peristiwa 1965 di Indonesia. Bersama teman-temannya sesama eksil, dia membangun restoran Indonesia Tanah Air sebagai upaya mempertahankan identitas dan ingatan akan kampung halaman yang tak bisa mereka injak lagi. Cerita bergerak maju mundur antara masa kini di Paris dan kilas balik ke Indonesia pada era 1960-an yang penuh gejolak politik. Kita diperkenalkan pada karakter-karakter kompleks seperti Vivienne, istri Hananto yang berkebangsaan Prancis dan anak mereka. Bintang yang berusaha memahami akar sejarah keluarganya. Konflik utama muncul dari kerinduan akan tanah air yang tak terjangkau, trauma masa lalu, serta dilema moral dan politik yang terus menghantui para eksil. Hananto yang terpaksa terpisah dari keluarganya di Indonesia, bergulat dengan pilihan-pilihan hidupnya yang berat dan konsekuensi dari idealisme politiknya. Melalui narasi yang akan detail sejarah dan budaya, novel ini menonjolkan nilai-nilai kesetiaan pada idealisme, ketahanan dalam menghadapi pengasingan, dan pencarian keadilan atas masa lalu yang kelam. Ada pula nilai kekeluargaan yang kuat, meskipun terpisah benua, serta pentingnya memaafkan untuk bisa melangkah maju. Pesan tersembunyi yang bisa kita tangkap adalah tentang pentingnya rekonsiliasi, sejarah, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran pahit demi masa depan yang lebih baik, tanpa melupakan luka masa lalu. Novel ini mengajak membaca merenungi arti pulang yang sesungguhnya. Kelas 9 itu SMA ya? Oh SMP. Oh berarti kelas 2 ke kelas 3 ya? Oh iya, kelas 9, 7. Adanya harus banyak baca nih. Jadi titik komanya agak masih ini. Harus ini harus dibiasakan banyak baca. Jadi penggalan-penggalannya ini resensi singkat banget dari novel Pulang karya Laila Escudori. Kenapa saya contohkan ini? Saya ingin bedah siapa sih karakter di sini, kemudian klimaksnya dan sebagainya ya, yang pesan tersiratnya dan sebagainya. Next mas, next dulu. Nah, coba bisa nggak kalian identifikasi dari yang tadi itu struktur ceritanya gitu ya, dalam sesi yang tadi atau kutipannya tadi maksudnya. Kemudian karakter utamanya yang digambarkan, apakah ada konflik batin yang terlihat ya. Nilai kemanusiaan apa yang menonjol dalam cerita tadi. Kemudian menurut kalian apa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Laila Escudori. Nah itu
coba tahu nggak bisa apa back dulu mas ke novel itu. Tahu nggak penokohannya siapa namanya? Ananto ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur itu, kita identifikasi struktur ceritanya. Jadi Hananto ini tokoh utama punya latar belakang dia sebenarnya pelajar awalnya, kemudian jadi eksil di Paris. Nah, itu bagian struktur ceritanya. Kemudian dia di cerita itu, di resensi singkat itu masuk langsung ke komplikasi yaitu perjuangan hidup sebagai seorang eksil. Kemudian untuk berjuang hidup di sana, tapi dia ingin mempertahankan budaya, ya juga gitu. Kemudian mereka sama teman-temannya untuk bertahan hidup itu bikin restoran tanah air. Nah itu untuk mengingatkan mereka terhadap bahwa mereka itu orang Indonesia. Gitu. Nama restorannya aja tanah air. Nah, kemudian ini kalau baca lebih luas di bukunya ini ada perjuangan hidup yang luar biasa gitu ya. Mereka di sana itu. Kemudian ada di sana itu dilema moral dan politik karena mereka harus mencintai dan membenci Indonesia sekaligus. Ini sudut pandang saya ya. Karena apa? Mereka itu kan nggak bisa pulang karena alasan politik, karena mereka mau pulang dituduh sebagai PKI. Tapi di sana juga mereka kan harus bisa mempertahankan budaya kekhasan Indonesia, bagaimana itu bisa dihadirkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua dari pertanyaan tadi, bagaimana karakter utama digambarkan? Jadi Hananto ini digambarkan sebagai jurnalis yang harus eksil gitu karena keadaan tadi. Gitu. Dia harus bergulat dengan pilihan-pilihan yang sangat berat. Itu tidak mudah ya. Kemudian tadi pertanyaan tadi, next aja mas, balik mas. Nilai kemanusiaan apa yang paling menonjol? Jadi di situ tuh diceritakan di buku itu tentang kesetiaan pada idealisme, gitu. Kemudian tentang ketahanan, mereka gigih menghadapi pengasingan. Kemudian tentang pencarian keadilan. Kemudian tentang kekeluargaan. Kemudian tentang memaafkan. Kalau memaafkan pun akhirnya mereka melakukan itu, gitu ya, memaafkan. Nah ini nilai-nilai yang terkandung di situ, nilai-nilai kemanusiaan. Nah kemudian pesan tersembunyinya apa sih gitu ya? Kalau menurut saya nih pesan tersembunyinya itu yang terpenting, pesan tersembunyinya itu bukan hanya sekedar yang disampaikan oleh Laila saudara ini, bukan tentang bahwa mereka buka restoran di Prancis dan sebagainya. Ini pesan tersembunyi itu kalau bisa ada rekonsiliasi. Yang saya pahami itu, kalau bisa tuh ada rekonsiliasi. Ini bukan hanya tentang anak-anak manusia Indonesia yang terpisah karena politik, tapi nextnya itu bagaimana? Nah, saudara ini saya membacanya ya. Ini kalau bisa ada rekonsiliasi itu ya, ini anak-anak bangsa yang harus kita rangkul bersama, merangkul semuanya. Oke, next mas. Nah, next ke sananya mungkin nanti Kak Rizka sama Kak Mas Ribut mau menyampaikan. Tapi sebagai pengantar diskusi nih, saya pikir tuh umum SMA dan umum ternyata ada SMP. Jadi saya agak merasa berdosa, kayaknya salah ini salah. Tapi ini ya teman-teman, presensi itu intinya, adik-adikku sekalian, presensi itu intinya
teman-teman itu melakukan penilaian, tetapi kalau teman-teman ingin resensinya baik, bahan bacaan teman itu harus luas. Gitu. Karena nanti imajinasinya juga atau sudut pandangnya itu juga akan lebih luas. Gitu. Kalau ini ya mungkin ada orang yang jago banget juga sih setelah ini dia bisa menimbulkan. Anak saya itu bisa menilai ini buku bagus, ini buku jelek, karena dia udah puluhan buku, ratusan buku yang dia biasa baca. Dia baca KPK, kecil-kecil punya karya. Padahal saya dorong dia juga, dia, wah ini jelek banget, ini kok bisa tembus penerbit. Dia udah bisa seperti itu. Anak saya yang lumayan bahasa Inggrisnya bagus walaupun nggak kursus gitu ya. Dia terakhir tes TOEFL-nya lumayan bagus, padahal nggak kursus. Dia udah bisa ini terjemahan Jogja jelek banget, udah bisa begitu. Udah bisa tahu seperti itu. Gitu. Jadi dia udah terjemahan mana nih? Terjemahan dari Jogja. Wah, jelek banget Jogja. Terus sudah punya sudut pandang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi pesan saya teman-teman, karya kemarin itu sudah bagus. Sama memang saya temukan beberapa ada yang pakai AI atau ada yang plagiarisme. Presentasinya masing-masing berbeda, tetapi tetap teman-teman tetap harus semangat dan yang terpenting banyak baca bukunya agar sudut pandang terhadap penilaian kita itu juga lebih luas. Itu saja pengantarnya. Terima kasih Mas Barok, Kang Mas Ribut, mohon nanti dilengkapi. Bu Rizka. Itu saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Yoga sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga teman-teman mencerna apa yang disampaikan Pak Yoga tadi ya. Ya mungkin ada yang mau bertanya nanti disimpan ya di akhir, nanti barangkali mau bertanya nanti bisa di akhir diskusi nanti ditanyakan. Untuk narasumber kedua nantinya ada kita serahkan kepada Pak Ribut Ahwadi. Monggo silakan Pak Ribut menyampaikan materi yang kedua. Itu bikin tulisan yang memikat ya Pak. Judulnya sangat menarik sekali. Monggo Pak Ribut silakan. Waktu dan teman saya. Orangnya juga memikat. Iya, sangat memikat sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah sarapan? Belum. Sarapan itu kalau mau apa-apa sarapan dulu. Minimal kalau nggak harus sarapan itu nggak harus makan besar ya. Bisa cemilan dulu atau cemilan itu jelas. Boleh. Karena konsep sarapan itu jadi gawe sarapan deh. Ya sebelum ke sini ya. Jadi yang namanya sarapan itu kalau yang pernah saya tulis di kompasiana.com itu ternyata ada tulisannya bukan hanya soal pemenuhan gizi, terus kemudian pemenuhan energi untuk memasuk energi ke tubuh kita, tapi juga mengenai soal spiritualitas. Nanti bahas sendiri di kompasiana.com. Menulis sarapan dalam tradisi Nusantara gitu. Itu saya tulis beberapa hari yang lalu dan kemudian menjadi biasa kalau di Kompasiana itu beberapa tulisan saya selalu headline, jadi lumayan lah ini juga ada ininya, ada ininya di sana. Cuman untuk bisa sampai ke headline ya kita harus benar-benar bertarung beneran ya. Oke. Nah makanya kenapa sih tulisan saya bisa headline? Karena tulisan saya meminta seperti saya. Enggak deh ya. Baik, saya mau mencoba untuk mengajak teman-teman semua. Saya sapa teman-teman aja karena saya sebenarnya bukan kalian ini. Beda casing aja. Ya kan, kita beda casing tapi seumuran.
Iya, saya itu kalau ketemu dengan yang remaja, saya akan mencoba menjadi anak remaja, tapi kalau sama bapak-bapak, saya menolak untuk tua. Iya, tua itu sengsara. Tua itu menyengsarakan. Dewasa itu pilihan, ya kan, nggak harus. Jadi tetap aja harus minta gitu kan. Oke, bikin tulisan yang memikat. Nah, yuk kita ini dulu yang pertama. Nah, pasti pada bingung kan? Slide-nya kok kayak gini dulu ya. Sengaja aku bikin slide yang bikin kalian mikir gitu. Karena apa? Seorang penulis adalah seorang pemikir. Nah, nggak mungkin orang yang nggak pernah berpikir itu nggak pernah nulis. Pasti nulis. Kita tahu semua founding father-nya bangsa Indonesia dari mulai Soekarno, Hatta, Syahrir, siapa lagi? Tan Malaka, terus siapa lagi? Abraham Mulia kan baru sekarang ya. baru ketahuan sekarang. Terus siapa lagi? Haji Agus Salim, Hoco Kaminoto, Muhammad Yamin apalagi. Terus pokoknya banyak. Itu semua adalah para penulis. Nggak ada founding fathers bangsa Indonesia yang nggak menulis. Nggak ada orang penting di Indonesia zaman itu, semua yang terlibat dalam pergerakan nasional itu tidak ada yang tidak menulis, termasuk Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu paling rajin masuk penjara. Iya, sempat juga di penjara di Pekalongan. Yang pernah ke arah Kebun, nah itu kan pernah lihat penjara itu kan, yang kuno itu. Nah itu tempat penjaranya. Jadi Ki Hajar Dewantoro pernah di penjara di situ. Jadi kita punya kebanggaan dong sebagai orang Pekalongan. Dari tempat penjaranya tokoh besar Ki Hajar Dewantoro itu ya. Nah itu kenapa Ki Hajar Dewantoro itu rajin banget masuk ke penjara, karena tulisannya. Gitu. Tapi jangan salah, di penjara karena menulis itu jauh lebih terhormat daripada di penjara karena maling ayam. Nah, apalagi karena korupsi. Wah, itu memalukan ya. Jangan sampai loh teman-teman gara-gara masuk penjara gara-gara korupsi. Jangan. Sudah banyak contohnya. Jangan sampai ya. Nah, fathers kita itu keren-keren. Semua pemikir, semua penulis, dan semuanya orang keren gitu loh. Soekarno itu juga bisa dikatakan sebagai seorang sastrawan karena dia menulis naskah drama juga pernah, nulis puisi juga iya, nulis prosa juga iya, novel juga iya. Cuman jarang nyata bahwa banyak tulisan-tulisan beliau yang berupa naskah drama ataupun puisi ataupun cerpen dan lain sebagainya. Iya, dan Dewantoro apalagi, beliau banyak nulis cerpen. Terus siapa lagi? Pokoknya sebutnya satu persatu pasti tulisan-tulisan mereka. Nah itu beda dengan yang sekarang ya. Saya harus memperjelas ya, tahu sendiri ya. Jadi artinya saya ingin memberikan stimulan kepada teman-teman, dorongan pada teman-teman bahwa ternyata semakin maju teknologi, kita itu dihadapkan dengan tantangan bagaimana cara kita untuk bisa berpikir secara lebih baik, mendayagunakan pikiran kita secara lebih baik lagi. Boleh sih kita mengejar ketertinggalan kita dalam teknologi, tetapi jangan salah. Kalau kita ini baru sebatas sebagai user, persoalannya di situ, bukan produser, ya kan? Kita masih jadi follower, bukan seorang yang menjadi inventor, bukan seorang penemu gitu loh. Ya kan? Makanya ini yang harus kita pahami dulu. Oke. Baik. Ada tiga kata di sini, tiga istilah sebelumnya. Menulis itu berkenaan dengan tiga hal: sebelum, saat, dan setelah. Nah, sebelum itu ngomongin soal pikiran tadi. Oke, next, yuk. Nah, ini ngomong soal pikiran. Jadi yang namanya menulis, sebelum kita menulis, kita mesti tahu dulu apa yang mau kita tulis. Nah, kita mesti tahu dulu apa yang, katakanlah misalkan kita mau bikin resensi ini, kita mesti tahu dulu
buku yang mau kita resensi ini apa sih isinya? Buku yang mau kita resensi ini siapa sih pengarangnya? Di mana sih diterbitkan? Kapan penerbitnya? Siapa penerbitnya? Nah itu kita harus tahu itu. Nah bagaimana cara kita mengetahui? Ya pelajari. Gitu. Dipelajari rekam jejaknya penulisnya, dibaca bukunya sampai tuntas, bila perlu berkali-kali. Saya dulu waktu ngajar di Unikal, kalau ada mahasiswa mau bikin skripsi ini ya, biasanya analisis novel atau apa, saya selalu tanya, ketika mereka mengajukan proposal pertama kali, yang saya tanyakan adalah, saya nggak mau tanya soal judul dan lain-lain, nggak penting banget, judul skripsi itu nggak penting banget, apalagi isinya. Sampah semua. Iya. Nah, yang saya tanyakan pertama kali kepada mahasiswa adalah sudah berapa kali kamu baca novelnya? Gitu. Baru satu kali Pak. Kamu berarti kamu nggak mungkin bisa bikin penelitian. Sudah proposalmu bakar aja. Iya. Itu berarti proposal abal-abal. Nggak mungkin, nonsens banget sebuah penelitian dimulai dari ruang kosong, dari sesuatu yang tidak pernah dia jawab berkali-kali, terus kemudian dia bisa menemukan masalah. Contoh sederhana deh, teman-teman ini kan setiap hari pasti lewat jalan kan, kalau mau berangkat sekolah, dari rumah sampai sekolah, dari rumah sampai sekolah berulang-ulang kan, pulang ya lewat jalan situ juga. Pasti nanti akan ketemu ada sesuatu yang enggak masalah nih. Kenapa bisa mengetahui ada masalah? Karena sudah terbiasa lewat. Misalkan bang jalan, teman-teman pasti kenal. Jadi katakanlah jalan gelap pun bisa dihindari lubang jalan itu, ya kan? Itu yang namanya berpikir secara untuk mengetahui masalah. Karena sudah terbiasa. Coba deh baca novel sekali, sudah tahu masalah, dia yang bermasalah pasti. Ya kan? Berarti orangnya yang bermasalah, bukan dia bisa mengidentifikasi masalah. Sama teman-teman baru sekali lewat di jalan, sebuah jalan misalnya, tiba-tiba ada lubang, sudah langsung ngomong, wah ini masalah. Belum masalah buat siapa? Lo aja baru sekali lewat, lo sudah bilang, ini masalah. Ya kan belum tentu. Itu siapa tahu ternyata lubang untuk resapan air. Kan? Nah itu dia. Makanya mengerjakan sesuatu itu harus dimulai dari pembiasaan. Nah, itu. Makanya kita perlu tahu dulu tentang apa yang mau kita tulis. Itu pentingnya. Oke, next. Selanjutnya simpel. Saya lebih suka dengan belajar kayak gini, biar otak saya bekerja. Nah, punya alasan dan tujuan yang kuat. Nah, apa bedanya alasan dan tujuan? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya alasan dan tujuan? Nah, mesti mikir kan? Benar nggak? Kalau alasan, coba. Kan? Alasan itu pertanyaannya adalah mengapa. Tujuan pertanyaannya adalah untuk apa. Beda ya. Mengapa itu artinya kita punya alasan yang jelas bahwa saya menulis ini karena. Nah, itu alasan. Tetapi kalau tujuan, saya menulis untuk keperluan apa? Nah, ini kadang-kadang sering ketukar-tukar loh antara alasan dengan tujuan. Nah, kalau tujuan itu goal, ya kan? Goalsnya apa? Kalau alasan itu berangkat dari kegelisahan. Saya gelisah nih. Nah, saya menemukan buku yang menggelisahkan, misalnya nih. Buku apa yang paling menggelisahkan menurut teman-teman? Kebetulan kalau saya masih baca buku
saya bawa bukunya. Jadi kalau saya masih menekuni satu buku ya, saya akan bawa bukunya kemanapun. Jadi kalau pas ada kesempatan mampir di warung ya saya baca. Kalau misalkan saya mampir di halte ya saya baca, atau dimanapun saya baca. Jadi pokoknya pas lagi johor gitu ya, daripada mainan HP kemudian aku baca buku. Nah ini buku yang masih saya tekuni, judulnya Work, karyanya James Guzman. Nah ini bercerita tentang bagaimana manusia itu mengalami evolusi dalam dunia pekerjaan. Wah itu keren banget, beneran. Jadi peradaban manusia yang berubah-ubah itu membuat paradigma atau cara berpikir manusia tentang pekerjaan itu juga berubah. Dari mulai manusia purba sampai manusia yang yang sekarang, yang sebentar lagi juga akan dipurbakan oleh teknologi kan gitu ya. Iya kan? Sebentar lagi kita mau dipurbakan oleh teknologi loh. Nah ini diulas di sini. Aku seneng banget. Begitu aku lagi baca misalkan Sapiensnya Yuval Harari ya. Nah itu saya bawa kemana-mana setiap. Jadi saya selalu bawa tas itu untuk naruh buku. Kadang-kadang naruh buku juga. Buat bekal minimal kan kalau misalkan kelaparan itu kan di jalan kan masih ada jajan kan lumayan. Jadi kan nggak harus beli gitu. Nah, gitu. Jadi itu saya selalu biasakan untuk bawa buku minimal satu, dan setiap bulan sekali saya mewajibkan diri saya sendiri untuk beli buku minimal 2 buku. Makanya koleksi sama Mas Yoga masih kalah aku 16.000 ya, aku nggak pernah gitu. Tapi bisa dikatakan saya sudah punya 11 perpustakaan. Oh, keren kan? Ya. Tersebar di kota Pekalongan. Ada sebagian di wilayah kabupaten. Sorry Budiah ya, aku nyebrang wilayahnya. Ya, nah itu di Sogan namanya. Saya kebetulan mendirikan yayasan namanya Oma Sinal Sogan. Dulu hanya sebuah komunitas teater kecil, hanya berapa orang, 10 atau 15 orang. Tapi kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan masif yang akhirnya bisa memberdayakan relawan sekitar 150 relawan jumlahnya, tersebar di Pekalongan kota. Dan sebenarnya ingin ya ke kabupaten, cuman kita sudah kehabisan tenaga di kota. Kalau misalkan mau diajak ke kabupaten, saya harus minta izin dulu sama yang punya wilayah gitu ya. Beliau itu kakak kelas saya. Wah, asik banget loh, kita mesra dulu. Naik angkutan bareng. Kalian masih naik angkutan nggak? Masih? Angkutan kota yang oren-oren gitu? Angkot itu aku pernah tuh seangkutan satu angkutan sama beliau, naik sepeda bersama gitu pulang sekolah, terus kita sampai dikira kita tuh pacaran, dikira gitu ya, padahal enggak. Kalau dia sih mau juga sih. Itu zaman-zaman aku SMA. Jadi hubungan kami sangat dekat ya, istilahnya sebagai adik kelas yang menghormati kelas. Ada satu pertemuan, kenapa saya terkesima sama beliau? Ini rahasia, tolong disimpan ya. Jangan dikasih tahu kemana-mana. Dulu saya terkesima sama beliau itu pada masa orientasi siswa. Ketika masuk pertama kali gitu kan ada orientasi ya. Kalau sekarang sih nggak ada yang namanya baris, ada nggak sih baris gitu, terus di PM dipanas-panas gitu. Nah itu dulu ada itu. Waktu itu saya masih baris, terus kemudian periksa buku. Masih ingat ya. Periksa buku, dilawan buku saya itu panjang-panjang, memang lupa, belum aku potong. Tapi aku punya siasat apa? Aku sudah bawa gunting buku. Yang lain pada suruh gigit ini buku pakai potong buku pakai gigi, aku udah deh potong pakai gunting buku.
aman deh aku gitu. Itu awal kali pertama ketemu sama beliau yang pernah gojlok saya. Oh galak banget gitu. Heeh. Oke itu ya punya alasan dan tujuan yang jelas yang kuat. Jadi kalau misalkan kita punya mau menulis resensi, kita harus tahu dulu mengapa sih buku ini yang saya resensi. Oh karena buku ini kontroversi nih. Oh buku ini menarik nih. Oh buku ini buku baru. Oh karena penulisnya keren. Oh karena isinya juga menyangkut banyak hal. Ada pengetahuan-pengetahuan yang harus disampaikan misalnya. Nah itu jawaban-jawaban untuk mengapa. Nah tujuan itu berbicara tentang supaya orang jadi tahu kalau buku kontroversi ini penting untuk mereka baca. Supaya orang jadi pingin baca. Nah itu yang namanya tujuan. Ya jadi ketika kita mau menulis kita harus tahu dulu motivasi kita menulis apa. Nah motivasi itu dicari dari alasan dengan menjawab mengapa dan tujuan dengan menjawab untuk apa. Gitu ya. Oke, next. Nah, next. Tentukan siapa pembaca yang tersalah. Karena ini lomba sudah selesai. Yang baca juri. Tapi gini, ini untuk teman-teman semuanya ya. Menulis itu jangan hanya selesai di lomba. Jangan selesai di lomba. Yang namanya menulis itu harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya setiap hari harus menulis minimal 1 artikel setiap hari. Atau minimal 1 hari 1 puisi sebagai latihan. Atau minimal 1 status yang agak penting gitu. Bukan yang nggak penting gitu. Kalau status yang nggak penting misalnya gini, ore hari ini aku ini, nah itu tuh nggak penting banget gitu kan. Nah, atau alhamdulillah tabarakallah gitu. Masya Allah. Terus hari ini ya Allah berkah ya Allah itu nggak penting banget. Maksudnya ini apa sih yang mau disampaikan gitu loh. Kalaupun bersyukur ya sudah gitu loh. Nggak penting banget gitu loh. Ya bersyukur itu bagus, tapi kalau dipamerin ya nggak bersyukur juga gitu loh akhirnya. Iya kan? Akhirnya lebih ke pamer ria gitu kan. Nah makanya hati-hati ketika kita main di medsos. Saya aktif banget, tergolong aktif banget di medsos. Instagram, kalau kanalku di Pekalongan itu banyak yang pakai Facebook, ya udah aku pakai Facebook juga. Minimal sehari itu ada postingan itu Mas Handono yang tahu berapa kan aku posting itu setiap hari 10 ya. 10. Kalau lagi sakit nggak ada yang diposting. Iya, pokoknya teman-temanku yang ini ya pada tahu banget aku gimana ya. Itu biasanya, wah seharian nggak posting, mereka langsung WA. Sakit apa kami? Langsung nanyanya gitu. Aduh, parah. Aduh. Nah, tentukan siapa membaca. Nah, kenapa kita perlu menentukan pembaca? Karena ini akan berkenaan dengan gaya tulisan kita. Kalau tulisan kita itu mau kita sampaikan kepada anak-anak yang umurnya masih SD atau TK, itu jangan pakai bahasa orang dewasa. Baru kemarin saya juri lomba FRS 3N di Batang untuk lomba menulis cerita. Ini menarik. Jenjang SD itu bahasanya, wah ini bahasa bukan anak-anak nih. Jadi di sini nggak ada yang bapak ibu guru ya, atau ada? Nggak ada ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngajari adik-adiknya yang nulis cerita, sesuaikan dengan umur mereka. Kalau masih TK atau SD, ya kalau TK belum ya, nulis itu belum ya, tulis itu belum ya. Nah kalau SD, ya sesuaikan dengan bahasa mereka, jangan bahasanya orang tua. Oh itu kelihatan banget. Makanya, wah ini pasti hafalan dari gurunya nih. Jadi teknik kelompok kemarin itu di FLS 3N di Batang itu 4 jam peserta itu diberi kesempatan untuk nulis langsung pakai laptop gitu. Oh,
Tapi aku melihat ini nulis nggak mikir, gitu. Bukan bagi saya wah ini berarti sudah hafalan dari rumah. Bukan mikir karena tema pada waktu itu dikocok gitu kan, terus mereka memilih kok tiba-tiba mereka lancar aja nulis, nah, aneh. 2 jam mereka selesai. 2 jam mereka selesai dengan panjang karangan rata-rata 1.000 kata, rata-rata ya, artinya ada yang lebih ada yang kurang. Anak SD nulis 1.000 kata itu berat banget. Mau kamu aja katakanlah suruh nulis 500 kata aja kan mikir kan, ya kan? Jangankan 100 kata, 500 kata, satu paragraf aja deh, satu paragraf 10 kalimat, wah mikir loh, apa ya yang mau aku tulis gitu. Ya kan? Nah itu pentingnya. Jadi penentuan siapa pembaca kita itu akan menentukan gaya yang mau kita tulis. Oke, next. Formula dan struktur. Nah ini penting banget nih. Formula tulisan itu sangat penting. Ngomongin tentang gaya penulisan, terus kemudian strukturnya seperti apa. Struktur itu nanti kita susun melalui sistematika. Jadi sebelum kita membuat tulisan, sebaik-baiknya kita sudah punya kerangka berpikirnya dulu, kerangka pikirannya, yang kemudian kita susun, kita rumuskan dalam kerangka karangan. Bagi seorang pemula itu wajib. Bagi yang sudah expert juga wajib. Artinya gini loh, kalau saya kerangka karangan sudah ada di kepala nih, karena sudah kebiasaan, saya tidak menuliskannya dalam catatan, atau paling saya bikin catatan di buku harian, gitu ya. Oh iya, satu lagi buku yang selalu wajib ada di dalam tas saya adalah buku harian. Saya tidak mengandalkan pakai note di HP, pasti lupa. Maka saya selalu bawa buku harian. Apa sih fungsinya buku ini? Ketika tiba-tiba lagi nongkrong di warung atau di kafe, ada pikiran, wah dapet nih, langsung saya tulis di sini. Dan ketika sudah pulang ke rumah, saya baca lagi. Hari ini saya punya catatan apa ya? Nah saat itu kalau misalkan moodnya lebih enak, ya saya akan lanjutkan jadi tulisannya itu. Dan jangan lupa bahwa apapun ya di dunia ini, kejadian apapun, seringan apapun, itu bagi saya adalah kejadian besar. Makanya selalu saya catat. Saya selalu menulis. Apalagi kalau menulis cerpen, loh. Kadang-kadang peristiwanya nggak penting banget. Misalkan cuma ketinggalan kereta misalnya. Ya itu pengalaman yang mengasihkan loh. Iya, 75.000 angus gitu ya. Itu pengalaman pribadi, aku pernah tuh 2 kali aku ketinggalan kereta, ya ampun 75.000 angus. Aduh, harus keluar lagi 75.000, aduh. Ya Allah, pasti gitu. Nah, itu struktur tulisan dan formula. Oke. Tentukan bagian-bagian penting. Ini karena kita nulis resensi ya. Kalau tadi yang formula dan struktur itu saya kira sebenarnya kalau nulis resensi sudah sangat rapi karena aturan-aturan mainnya begitu. Ada informasi sampaikan, ada informasi-informasi tentang buku yang harus disampaikan terus dan lain sebagainya, itu formatnya sudah begitu. Nah, cuman yang belum itu kan formulanya gimana? Membuat formulanya enak atau enggaknya dibaca. Jadi sebuah tulisan, apalagi resensi, jangan ya. Yang teman-teman lihat di contoh-contohnya di Google itu contoh paling jelek. Iya, bikin gayamu, bikin itu adalah kamu, bukan tulisannya orang lain. Percaya bahwa tulisan kamu itu lebih baik daripada tulisan yang ada di Google. Nah itu baru yaitu dirimu gitu loh. Ya, berarti kamu keren gitu loh. Kalau nggak begitu, ini deh tulisannya masih sama. Misalkan
diawali dari katakanlah gini nih, saya mau ngasih contoh ketika teman-teman disuruh bikin cerita paling banter nih ya, kalimat awal yang muncul atau kata paling awal yang muncul pasti rata-rata pada suatu ketika, ya kan? Pada zaman dahulu kala atau misalkan pada suatu siang, pada suatu sore lah. Kenapa sih selalu seperti itu? Gitu. Itu karena kalian sudah terpengaruh kalau gambar gunung, disuruh gambar gunung, pasti gunungnya dua, tengahnya matahari. Iya kan? Itu secara tidak sadar, alam bawah sadar kalian itu sudah dicetak, ya kan? Sudah di blueprint untuk punya pikiran yang sama. Saya punya latihan, bagaimana cara melatih supaya teman-teman itu punya cara berpikir yang berbeda dan berani. Tapi nggak akan saya sampaikan di sini. Waktu kita terbatas. Nah, kalau teman-teman mungkin Budia memberikan kesempatan untuk bikin workshop lebih ini lagi boleh. Jawab kita, kemah nulis saja. Iya, kemah menulis. Kan kita punya banyak wisata kan, tempat wisata. Ambil aja wisata yang ada di atas itu, misalkan Nenggok dijadikan sebagai tempat untuk kemah menulis. Teman-teman diajak semua, 2 hari aja deh, insya Allah pasti bisa jadi penulis. Oh iya, aku pernah melakukan itu soalnya. Saya waktu itu bikin kemah menulis dengan pemateri tingkat nasional semua dan gratis semua. Itulah ya, datangin mereka gratis. Ada Pak Toto Rajo. Pak Toto Rajo itu adalah pentolannya Kiai Kanjeng atau band yang mengiringi MH Idul Hajib Jamur. Nah itu beliau adalah pentolannya. Terus kemudian Putut EA itu seorang penulis sastrawan, kritikus sastra kelas nasional. Fawaz Al-Batawi itu seorang penulis dan dia lebih banyak menulis tentang traveler story ya. Nah, itu dia lebih banyak menulis tentang Papua karena dulu dia pernah menjadi volunteer di Papua, pernah juga kena malaria gara-gara nyamuk malaria di Papua gitu. Katanya nyamuk di sana itu lebih ganas daripada nyamuk Jawa gitu. Gitu. Terus siapa lagi? Banyak pokoknya. Dan waktu itu asik banget. Yang ikut pada waktu itu ya kelas kemah menulis yang paling jauh dari Jambi. Keren ya. Yang paling jauh dari Jambi, yang paling dekat dari Pekalongan. Nah iya ya. Itu negaranya di Pekalongan ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung, Jakarta, Jogja, semua kumpul di satu lokasi di Pekalongan. Keren loh. Pekalongan itu sudah jadi pusat perhatian masyarakat di dunia loh. Ya apalagi sekarang sudah menjadi, kalau di kota katanya kan gitu ya, kota kreatif gitu. Udah deh, enak banget ya orang ini. Nah ini bagian-bagian penting untuk kita. Jadi ketika kita membuat sebuah resensi, kita perlu menentukan bagian-bagian mana yang perlu kita kutip untuk supaya apa sih kutipan penting ada gitu untuk menguatkan tulisan kita. Jadi jangan sibuk mengutip supaya seolah-olah kita itu beneran baca. Itu keliru. Kutipan di dalam tulisan-tulisan artikel yang semacam ini ya sebenarnya untuk menguatkan saja, dia hanya penguat. Ibarat kata kalau kita masak, pada hobi masak nggak? Nah, oke, sip. Kalau hobi masak, aku juga hobi masak soalnya. Kalau di rumah itu kalau pas, ini kan jam nganggur kalau saya di rumah, nggak ada kerjaan. Iya, aku kalau nggak ngapa-ngapain ya, alhamdulillah kalau saya itu kerjanya oke, santai. Jadi nggak ada jam kerja, pagi harus berangkat. Itu adalah siksaan. Berangkat kerja pagi jam 7 itu adalah siksaan beneran. Makanya saya memilih jam yang paling longgar buat saya. Kan merdeka banget ya, enak dong. Oh iya dong. Kita itu harus berpikir secara merdeka gitu loh. Jangan mau dijajah oleh waktu. Nah, kalau pas lagi longgar kayak gini, waktu kayak gini, saya masak. Nah,
biasanya di dalam masak itu kadang-kala kan kita kurang ada rasa-rasa yang kurang gitu kan. Maka kita akan menambahkan bisa jadi penyedap rasa atau micinnya, micin cinta. Micin. Bukan micin ataupun tapi kalau saya anti micin memang saya nggak mau mikirin cinta karena cinta sudah punya Rangga. Ya, kalau saya itu sukanya bumbu-bumbu alami, bumbu-bumbu yang rempah-rempah, paling banter ya paling garam. Nah itu kutipan itu mirip micin, dia hanya sebagai penguat rasa saja, bukan yang faktor utama. Next, dan gunakan metode showing yang ditempel. Wah, ini penjelasannya di next. Nah, ini perbedaan showing dan telling itu ini. Bisa dibaca ya. Jadi yang namanya showing itu kan menunjukkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya sama orang tentang, Mbak Mas, boleh nanya rumahnya Bapak ini tuh Bapak Ahmad misalnya, itu sebelah mana ya? Nah kalau metode showing, dia akan menceritakan secara detail, mendeskripsikannya secara detail. Bapak nanti masuk gang itu yang ada palemnya 2 kanan kiri, terus jangan lupa Bapak tengok dulu kanan kiri palemnya beneran apa bukan gitu. Terus di palem itu misalnya ada tanda apa? Oh ada lampu misalnya. Nah itu dia akan menceritakan dengan detail. Terus masuk Pak, masuk gang itu ya paling tidak 1, 2, 3 rumah. Nah rumah yang ketiga itu rumahnya Pak Ahmad, catnya warnanya ini, terus hadapnya kemana, terus kemudian sampai detail apa juga. Tapi Bapak kalau misalkan mau bertamu ke rumahnya Pak Ahmad, jangan jam ini Kak, Bapak Ahmad itu kalau jam 9 masih tidur misalnya gitu. Atau Pak Ahmad kalau jam 9 masih ke sawah. Nah itu detail. Jadi sebaiknya jam malam aja, jam setelah habis maghrib baru Bapak ke sana pasti ketemu. Nah itu yang namanya showing. Tapi telling, misalnya nih ditanya rumahnya Pak Ahmad mana? Oh Pak itu Pak di jam sana, Bapak nanti masuk aja. Terus di situ rumahnya Pak Ahmad di situ, jam gitu. Bikin bingung kan? Nah itu yang namanya, nah itu dia nggak detail. Atau rumah Pak Ahmad itu masuk gang yang ada palemnya itu Pak 3 rumah dari gang itu 3 rumah, terus menghadapnya kemana, catnya apa, bentuknya seperti apa nggak dijelasin, tambah bingung. Wah ini yang jual mana ya? Kayak ini ya, kayak kurir itu kan kadang-kadang gitu ya, sudah nyampe di depan rumah masih tengah gitu kan, lihat naik dulu nggak terus baru telepon, oh sudah di depan rumah Pak, baru ngomong, oh iya ini rumahnya gitu. Kan sering ya kalau kita ketemu dengan kurir gitu. Nah kita bisa membedakan 2 contoh ini. Pada sampul buku terpampang potret wajah penulis yang mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi. Sebenarnya ini menceritakan yang ini. Kalau detailnya sampul buku itu tampak apa ya? Nah ini tampak pula potret penulisnya yang cantik. Ini cantik ini nggak terdeskripsi dengan baik. Akan lebih baik kalau misalkan terdeskripsikan. Dengan terdeskripsikan semacam ini memperlihatkan bahwa buku yang sedang diresensi ini apa kira-kira. Bisa dibayangin ya, kalau biasanya buku-buku yang kayak gini nih biasanya ngomongin soal bisnis. Nah gitu loh, ciri-ciri. Jadi kalau kita mendeskripsikan ciri-ciri itu harus detail. Nah itu yang namanya showing dan telling. Ini metode yang mahal loh ya. Ini saya dapatkan metode ini dari kelas penulisnya siapa ya, penulis novel Metropolitan, bukan Mbak siapa, dia waktu itu ngasih coaching di Pekalongan gratis, padahal kelasnya kelas internasional. Gila, alhamdulillah saya dapat kesempatan. Coba deh kalau misalkan ikut kelasnya dia 20 juta rupiah satu hari. Iya, kelas menulis itu mahal loh.
Dan ada ya di teman saya waktu itu saya bikin kelas menulis itu yang dari Bandung itu sempat nanya, Mas beneran ini kelas menulis cuma 200.000 waktu itu, bener? Wah 3 hari pula gitu. Mana mungkin, dan 4 pemateri pula, kok bisa? Ya bisa aja kan, kita biasa main sulapan. Nah kan kita kan kelompok penyihir, nah pakai mantra aja selesai. Nah ternyata dia bilang bahwa kalau ikutan kelas menulis itu berjenjang dari mulai kelas dasar kemudian mulai sampai ke expert, dan per kelas itu per tingkatan itu harganya sendiri-sendiri, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta sampai 20 juta. Wah mahal ya, makanya ini kelas mahal ya. Artinya gini, Anda adalah orang yang istimewa, dapat kesempatan yang kayak gini, ini kesempatan langka, kesempatan mahal. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Habis ini harus nulis, kalau nggak nulis awas. Oke, next. Tentukan capaian yang diharapkan. Nah, karena kita ini lomba ya, capaiannya pasti juara kan itu ya. Tapi yang terpenting adalah capaian dalam menulis itu adalah kita menjadi tahu bahwa tulisan kita itu ternyata masih jelek. Kita jadi tahu bahwa tulisan kita itu masih jelek. Kenapa motivasinya saya balik? Karena kalau kita sudah merasa tulisan kita itu baik, kita sebenarnya nggak akan pernah belajar lagi. Gitu ya. Jangan salah. Penulis sehebat apapun, sehebat siapapun, pasti dia punya tulisan jelek dan terjelek. Pramudia Anantatur, menurut pandangan Sapati Djoko Damono, dia guru saya ketika saya belajar di S2 sastra, saya studinya sastra. Dia tuh Prof. Sapati itu pernah bilang begini, kalau beli buku yang terjemahan, novel-novel terjemahan, jangan terjemahannya Pramudia, kata dia. Saya nggak tahu ada tentang apa di antara mereka berdua. Tapi saya hargai pendapat itu. Ternyata benar. Meskipun Pramudia itu ya cukup piawai dalam berbahasa Inggris, tetapi dalam konteks bahasa Inggris secara sastrawi dia masih kalah dengan Bagdi Sumanto. Prof. Bagdi Sumanto itu guru besar sastra di UGM, almarhum beliau. Jadi banyak penerjemah-penerjemah yang lebih handal, lebih hebat. Gitu. Next. Next tadi sudah. Nah, kerangka itu tujuannya itu ya, untuk mengendalikan tulisan kita supaya tidak liar. Seperti ketika kita memelihara tanaman. Kalau tidak potong di ranting-rantingnya, dia akan tumbuh liar kemana-mana, nggak bentuk gitu ya. Kayak rambut. Aku enak banget. Rambut ke-9 kata-kata. Nah, ini kita masuk ke tulisan. Penting banget untuk diketahui bahwa yang namanya paragraf pertama adalah paragraf penutup. Kalau kita gagal membuat paragraf pertama, kalimat pertama itu gagal, berarti tulisan kamu pasti gagal. Gitu. Kalau tulisan pertama, jadi saya pernah dapatkan rumusan dari Mas Eko Punas, kawan saya yang seorang sastrawan juga dari Tegal. Beliau bilang begini, belajar nulis itu gampang kok. Yang penting itu kamu sudah lulus TK, pasti nggak bisa huruf. Iya juga sih. Nah, setelah itu tulis saja. Nah, yang menarik lagi, yang paling sulit di dalam menulis adalah menentukan huruf pertama yang mau kita bubuhkan di dalam tulisan itu. Ya nggak sih? Nah, kata apa yang akan kita tulis? Kalau saya, tulis saja dulu, urusannya nanti. Nah, makanya rumusan bahwa paragraf pertama adalah penentu itu pegang sebagai pegangan, bukan sebagai beban ya. Oke, next.
Ah, tulisan yang bagus itu kan yang bisa dibayangin bentuknya. Apa yang sedang kita tulis itu bisa dibayangin oleh pembaca. Makanya kita optimalkan penggunaan penginderaan perabaan, penciuman, penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Jadi kita ini aku diberikan waktu sampai jam berapa Mas Barok? Mas Barok sampai jam berapa ini? Ini udah akhirnya mau Sebuah sih makin lama sampai kasihan nih, kasihan mantan murid saya. Mbak Rizka, dia murid saya dulu, mahasiswa saya. Sekarang jadi bicara. Nah, penting banget untuk memberdayakan penginderaan dari mulai perabaan, pencacapan. Jadi rasa asing itu harus benar-benar dirasakan oleh si pembaca, oleh lidahnya, dengan hanya melihat tulisan, dengan hanya membaca tulisan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kan. Nah, formulanya nanti deh kalau ada sintak penulisan. Jadi aku kasih clue aja. Next. Buat deskripsi yang segar dan baru. Nah, tolong ya kalau misalkan buat tulisan yang deskriptif itu jangan yang tulisan pengulangan yang sudah ada. Misalnya nih, mungkin karena sedang viral kalimatnya terus kemudian kalian pakai untuk tulisan. Ya oke sih untuk dalam media online mungkin untuk clickbait oke lah. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang jelek banget. Iya. Ini bukan ngomongin soal plagiarisme ya, tapi ngomongin soal gaya. Lu nggak punya gaya gitu loh. Kalau nyontek gayanya orang, nggak asik beneran. Iya. Kayak kita mampir ke warung kopi gitu ya, ke kafe gitu kan. Lagi musimnya V60 terus kemudian pesennya itu semua. Oh, ini yang lagi rame kopi Arabica, pesennya itu semua. Hidup nggak asik banget ya gitu. Kalau ngikutin tren, kamu harus jadi trendsetter. Seorang kreator harus jadi trendsetter, biarpun nggak diikutin. Nggak penting diikuti apa enggak. Toh kita kan bukan binatang ternak yang harus diikutin, ya kan? Gitu. Nah, enggak, jangan mengikuti orang. Bikin brandmu, bikin gayamu, bikin benar-benar itu adalah dirimu. Karena yang namanya apapun karya kita itu adalah sebagian dari kita itu kita sudah masuk ke situ, kita masukkan di dalam itu. Next, hindari kata sifat. Ini penting banget. Tadi sudah saya jelaskan bahwa metode showing itu metode yang menghindari bahkan mengurangi bahkan menghilangkan kata sifat dan kata keterangan. Indah itu nggak jelas, bagus itu nggak jelas, nggak terukur, terus besar itu seberapa, luar biasa, terus itu enggak. Apalagi kalau di media kita tuh kadang-kala agak kacau karena ada kata-kata misalkan sangat signifikan, wah itu apa gitu, kalimatnya nggak jelas ya, sangat luar biasa, apa lagi gitu. Itu nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa menjelaskan tentang keadaan. Indah, terus cantik, apalagi pokoknya gitu ya, kata-kata sifat kalian cari sendiri, kata-kata keterangan itu juga hindari. Next. Nah, ini yang paling penting, gunakan kata-kata benda yang sesuai, disesuaikan aja kebutuhannya, gitu ya. Itu untuk menulis rumusan menulis yang paling enak. Next, oke cepat aja. Metafora. Metafora apa tuh? Metafora itu secara gampangnya perumpamaan lah. Ada di dalam. Nah, kalau ini aku ngomongin soal metafora, ini nanti bisa jadi kelas filsafat soalnya. Berat banget. Wah, karena bahasa itu semuanya mau itu terbuka ataupun yang tertutup, bebas ataupun enggak, itu sebenarnya metafora. Metafora ya, manfaatkan metafora untuk apa? Untuk memberi kesan indah pada tulisan. Jangan terlalu lugas,
jangan terlalu bersayap, tapi secukupnya aja. Oke, next. Memainkan metafora ini penting banget. Nanti kapan-kapan nih. Ini yang sering kadangkala di dalam penulisan resensi kadangkala kan kesan pribadi itu kan muncul. Tapi jangan ditonjolin dong. Buku ini sangat menarik. Wah, itu double banget. Jangan. Itu perasaan itu kesan penilaian itu bukan begitu. Yang namanya menilai sebuah karya tidak dengan cara seperti itu. Buku ini sangat menarik. Kayak tambang ya, menarik. Nah, tali tambang. Oke. Nah, itu jangan sampai yang emosional yang kayak gitu. Buku ini apa yang menarik dari buku itu yang harus dideskripsikan. Next. Periksa dan berbahas ini. Seringkali kita itu malas ketika sudah selesai menulis untuk memeriksa ulang tulisan kita. Padahal seorang PSLI, penyair besar dari Inggris, sastra Inggris, untuk sebuah puisinya dia sampai mengedit itu ratusan kali, bayangin, ratusan kali, nggak cuma sekali dua kali. Sekelas T.S. Eliot. Artinya apa? Meskipun mungkin nanti yang dipakai belum tentu editan yang terakhir. Nah, semakin kita sering mengedit tulisan kita setelah selesai, itu kita akhirnya punya pilihan-pilihan yang paling memungkinkan untuk kita gunakan. Jadi kalau saya ya, habis nulis ini selesai, saya akan ngedit tulisan saya, tapi saya akan bikin file baru. Misalkan saya tanda kurungi edit pertama, nanti edit kedua dan seterusnya. Saya kadang-kadang ngedit tulisan itu bisa sampai 10 kali lebih. Capek sih, tapi itu memuaskan. Meskipun nanti yang dipilih ternyata bukan yang editan terakhir, ternyata kembali lagi pada tulisan awal misalnya. Nah, capek juga sih. Oke, tapi nggak apa-apa. Yuk, next. Nah, ini terakhir kayaknya. Nah, penting untuk mendapatkan masukan dari teman, guru ataupun ahlinya mengenai tulisan kita. Jangan malu-malu untuk bertanya. Sebenarnya tulisan saya sudah bagus belum sih gitu. Nah, tapi jangan salah ya. Kalau saya kalau di komunitas itu saya ngasih masukan itu terkesan banget. Tulisan kok kayak gini, tak buang gitu. Iya, pernah ada tuh tulisan teman ya di komunitas itu. Saya sobek tulisan sampah ini gitu. Kalau saya memperlakukannya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau kalian mentalnya udah siap nggak ya yang nemuin yang kayak gitu. Kalau di komunitas saya udah gitu, kejam gitu. Ya, next. Udah, alhamdulillah. Ini kayak ujian skripsi ya. Aduh, ya Allah Gusti. Ya, pada intinya adalah belajar itu harus dimulai dari semangat dulu. Hasil ataupun karya kita jelek itu pasti. Nggak ada karya kita yang tiba-tiba bagus. Tapi paling tidak kita mau belajar dan semangat terus. Dan harapan saya, ini ada berapa peserta sih yang hadir? 60. Nah, Kabupaten Pekalongan akan punya 60 penulis baru di masa depan. Syukur-syukur nanti bisa ngerbitin buku semua. Kan keren. Nanti dinas Arpusda bisa memfasilitasi penerbitan buku. Kan keren. Gitu kan. Semakin banyak buku yang diterbitkan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan, itu semakin menambah poin untuk Kabupaten Pekalongan sendiri. Pakai banget. Ireng ya. Nah itu, oke. Saya kira itu, pokoknya tetap semangat. Jangan lupa sarapan. Kata-kata hari ini, pokoknya sarapan itu penting ya, melebihi dari yang lain gitu. Kecuali yang berpuasa. Puasanya kan butuh sahur kan, nah, sarapan juga kan, sarapan di waktu yang awal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Pokoknya I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat luar biasa sekali ya tadi ya, sangat asik dan menarik sekali ya apa yang disampaikan Mbak Ibu tadi ya. Masih pada semangat gak nih teman-teman semua? Apa ngantuk ini? Ngantuk ya mungkin ya. Sambil diminum, oh sama jajan-jajan kamu, jajannya kan disediakan jajan, diminum sama dimakan, santai aja ini. Ini nanti materi yang ketiga ini nanti mungkin lebih asik lagi sama Bu Rizka Dewi ini, nanti lebih asik, nanti mungkin lebih banyak prakteknya nanti ya. Nanti kan